Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farjiduddin dengan NIM 29 Di sini saya akan mengerjakan tugas di mana menggunakan stateful widget dan minimal 3 item untuk transaksi dan peragregasi total transaksi dan dikombinasikan dengan icon ataupun image ya. Nah, sebelum itu saya sudah buat asetnya untuk image-nya yaitu di folder aset. Di dalamnya ada folder image dan di dalamnya ada gambar-gambar yang sudah saya berikan. Kemudian untuk bisa menggunakan gambar-gambar aset ini, kita uncomment terlebih dahulu di file spec YAML-nya bagian aset dan aset ke image ini diatur eh, bagaimana lokasi yang telah digunakan. Setelah di uncomment, ini bisa dijalankan. Nah, kemudian saya buat file di folder lib yaitu mainter sama transaksi tab. Di sini mainter kita gunakan untuk tugas utamanya yaitu untuk menjalankan aplikasi filternya. Jadi transaksi tab ini kita gunakan untuk logika transaksi serta tampilan UI-nya. Kita masuk di mainter. Baik, di sini yang pertama jika kita run tampilannya seperti di samping putih aja, nah, karena di transaksi ini return scaffoldnya saya komen. Isi dari halaman yang akan ditampilkan saya komen sehingga sebelum ada halaman yang ditampilkan. Jadi di method ini yang pertama kita mengimportkan flutter material data-nya dan mengimportkan transaksi data. Kenapa? Karena agar kita bisa menggunakan widget-widget yang ada di aplikasi ini serta kita bisa menjalankan code di transaksi data. Kita panggil di sini. Kemudian di sini ada fungsi main dan up make up. Nah, di sini itu fungsi main ini itu titik masuk untuk aplikasi Flutter. Di dalamnya akan dipanggil besaran app ini dengan instan dari main app. Ini akan memulai aplikasi Flutter dan menampilkan widget yang didefinisikan my app. Kemudian, kemudian di sini ada saya mendefinisikan kelas my app yang merupakan turunan dari status widget. Ini berarti my app adalah widget yang tidak dapat berubah. Yang berarti setelah dibuat, propertinya tidak dapat diubah, kemudian di dalamnya memiliki metode with. Metode with ini mengembalikan material app. Material app ini adalah widget yang digunakan untuk membuat aplikasi Flutter berbasis material desain. Ada beberapa properti di material app ini. Nah, seperti sebelum itu saya membuat debug show check out banner agar banner yang ada di tampilan ini itu tidak ada. Jika kita true atau kita tidak pakai debug show-nya, itu akan ada bannernya di dalamnya. Ini aja. Jadi saya komen dan kita save. Akan terdapat banner. Nah, ini lebih baik kita hapus ya tampilan ini. Kita pakai ini. Ya. Selanjutnya ada properti-properti seperti title. Nah, ini untuk uh, kita gunakan sebagai judul. Kemudian ada theme. Nah, ini tema yang akan diterapkan di aplikasi. Di sini uh, tidak saya ubah yaitu bawaan Flutter-nya. Nah, menentukan skema warna yang dibuat dari warna di purple dan menentukan use materialnya sebagai true. Kemudian ada properti home ini yang menentukan widget yang akan ditampilkan pertama kali ketika aplikasi dimulai. Di sini saya memberikan instan dari transaction page yang akan diarahkan ke file transaksi yang merupakan widget lain.
Nah, di sini bagian untuk mengatur widget yang akan ditampilkan sebagai halaman utama aplikasi. Widget transaksi page ini didefinisikan dalam file transaksi ya. Kemudian penggunaan charge ini di sini, penggunaan charge menunjukkan bahwa ini adalah instan dari transaksi menggunakan konstruktor konstan. Kita lanjut di kita lanjut di transaksi tab. Di sini seperti biasa kita importkan terlebih dahulu file materialnya. Kemudian kemudian kita buat stateful sesuai sama tugasnya. Kenapa stateful? Karena kita perlu karena ini mengacu ke agregasi total ada perubahan. Nah, jadi kalau kita pakai stat stat apa stateful ini lebih dinamis, kita perlukan itu untuk merubah nilai datanya. Nah, kemudian kita definisikan stateful ini. Ya, kita definisikan stateful kelas menjadi transaction page. Kelas ini memiliki sebuah konstruktor bernama transaction page yang menerima sebuah parameter yang bernama key, dan yang key ini akan diteruskan ke konstruktor kelas induk super key yang merupakan konvensi yang umum digunakan dalam Flutter untuk mengirimkan kunci widget. Setelah itu ada transaction page state, create state. Nah, di sini ialah metode yang telah di override, dan dari kelas stateful widget. Metode ini membuat dan membuat serta mengembalikan objek dari kelas yang mewakili state widget. Dalam hal ini, ia membuat dan mengembalikan objek dari kelas transaction state. Kemudian kita definisi kelas transaction state. Kelas ini bertanggung jawab untuk memegang state dari widget transaction page. Nah, kemudian ada metode build. Nah, di sini ada isi dari transaction page state di bawahnya. Di sini ada metode build. Ini digunakan atau harus diimplementasikan oleh setiap kelas turunan dari state. Metode ini digunakan untuk merender tampilan widget. Nah, dalam contoh ini kita mengembalikan sebuah scaffold. Scaffold ini ialah struktur dasar untuk sebuah aplikasi Flutter. Ia menyediakan fungsi seperti app bar, floating action button, driver, dan masih banyak lagi. Namun di aplikasi ini kita akan isi dengan app bar untuk menampilkan judul halamannya, body untuk daftar transaksinya, serta button navigation bar menampilkan total transaksi, serta floating action button location untuk menentukan lokasi dari floating action button. Nah, selanjutnya kita buat daftar transaksi dan logikanya. Nah, kita buatnya nanti itu ada di luar build. Kenapa? Karena di dalam build ini lebih baiknya kita gunakan untuk tampilan UI-nya atau merender widgetnya sesuai dengan keadaan terkini. Lebih baik uh, untuk logika data terkait data bisnis atau interaksi dengan user biasanya ditempatkan di luar build method. Jadi kita tempatkan di build method ini ya. Masih saya komen kenapa sebelum kita ke sini kita buat kelas transaksinya terlebih dahulu, yaitu properti serta konstruktornya. Jadi kita buat kelas transaksi ini, kemudian kita buat properti ini. Ini untuk propertinya ada title, amount, check, sama image atau 4. Atau konstruktornya. Saya save. Masih belum ada perubahan. Nah, konstruktor ini memiliki parameter yang diperlukan dari parameter title, amount, check, sama image. Kata kunci ini ya, requirement ini itu
em, menandakan bahwa semua parameter yang diberikan ke konstruktor itu harus disediakan saat membuat objek transaction. Kemudian di sini itu digunakan untuk menginisiasi nilai properti dari objek transaction dengan nilai yang akan diberikan ke objek baru. Nah, kemudian kita deklarasi atau inisiasi variabel transaction dengan cara di luar void yaitu list transaction ini. Serta kita buat transaction serta properti-properti dan mengisi properti dengan argumen ini. Kemudian kita buat logika transaksinya. Kita uncomment terlebih dahulu bagian ini. Nah, kenapa masih belum ada tampilan di sini meskipun di save? Karena tampilan UI-nya sudah saya bilang tadi itu ada di bagian dalam build. Ini terkait data. Sudah, kemudian kita buat logikanya di sini. Sebentar. Nah, kita buat logikanya di sini. Kita buat variabel, kita buat method get total transaction bertipe integer. Dan juga selanjutnya itu menginisiasi variabel total ini sebagai 0 serta mengiterasi melalui setiap transaksi dalam daftar, yaitu pakai for var transaction inisiasi. Kemudian kita buat kondisi untuk memeriksa apakah transaksi ditandai dengan jika transaction is checked. Jika nanti ditandai, itu masuk di sini total plus sampai dengan transaction amount. Ini akan ditambahkan ke dalam jumlah transaksi ke total. Kemudian kita return total atau kita kembalikan nilai total sebelum maksudnya sorry mengembalikan nilai total sebagai hasil dari method ini. Dan komen save. Nah, logika data, logika transaksinya sudah selesai. Lanjut kita buat tampilan UI-nya. Yang pertama appbar. Appbar ini kita gunakan untuk judulnya. Kita augment terlebih dahulu. Kita save. Apakah nah, kita kasih judul transaksi Anda di sini. Tertera transaksi Anda. Setelah itu kita buat body. Di dalam body ini terus kita buat list view tree. Ini adalah widget ya, yang digunakan untuk menampilkan daftar item yang dapat dikulir yang telah dibuat tadi di luar build. Kemudian di sini ada item accord. Nah, ini untuk menentukan jumlah item dalam daftar yang sama dengan panjang transaksi. Kemudian ada item poultry. Nah, di sini itu untuk membangun tampilan uh, setiap item dalam daftar menggunakan fungsi yang diberikan. Kemudian kita return list style. Nah, return list style ini ataupun list style itu kita mempresentasikan setiap transaksinya kemudian dibuat atau atau di lightingnya itu untuk menampilkan untuk lightingnya di sisi begini itu untuk menampilkan gambarnya.
kemudian diedit with hex-nya. Kemudian ada title di sini, itu untuk menampilkan judul transaksinya. Kemudian ada subtitle untuk menampilkan jumlah transaksi dalam format mata uang rupiah. Kemudian ada uh, kemudian ada trailing ini ya. Itu untuk menampilkan checkbox. Cek transaksi nanti ada status penandaannya. Jika saat checkbox ini diubah, fungsi on chat yang akan dijalankan ini untuk mengubah penandaan transaksi dan memperbarui tampilan. Oke, kita uncomment aja bikin tadi. Nah, sudah ada gambarnya. Sesuai kode yang telah saya jelaskan tadi. Kan sudah bisa jadi checklist. Selanjutnya, kita buat button navigation bar, button app bar. Nah, button navigation bar ini untuk menampilkan total transaksi di bagian bawah halaman. Nanti di sini ya. Kemudian saya buat button app bar yang akan saya isi dengan kontainer serta row di dalamnya nanti. Kemudian di kontainer ini saya buat widget properti yang akan mengatur isi di dalam row dan mengatur isi dalam baris agar diletakkan secara merata. Sorry, ini adalah widget main access alignment ya, maksudnya bukan padding. Jadi main access alignment ini itu digunakan untuk mengatur isi di dalam row dan mengatur isi di dalam baris agar diletakkan secara merata dengan ruang kosong antar mereka, yaitu main access alignment, dan speed speed ini. Kemudian kita buat children di sini untuk menyusun di dalam row. Saya buat widget text di sini yang akan menampilkan total transaksi, label total transaksi. Kemudian kita style teksnya dengan font size 18. Selanjutnya kita buat widget text lagi di sini dan kita buat menampilkan total transaksi kembali lagi, tapi dalam format mata uang. Untuk mendapatkan total transaksi dipanggil fungsi get total transaction di sini. Get total transaction. Nah, saya buat properti style. Dan selanjutnya untuk menentukan gaya teks kita buat font size-nya 18 dan font width-nya bold. Oke, baik. Nah, lanjut yang terakhir yaitu saya buat floating action button location. Ya, tadi widget yang terakhir itu digunakan untuk menentukan lokasi dari floating action button. Dalam hal ini floating action button ini akan diletakkan di tengah bagian bawah halaman dan terdrop ke bagian bawah button app bar seperti itu. Langsung kita akan komen untuk melihat tampilannya. Baik, kita save. Sudah tampil total transaksi. Jika saya checklist, bagi datanya akan berubah di sini. Dan kita checklist lagi akan bertambah di total transaksi. Begitupun seterusnya, begitupun jika dikurangi atau tidak di checklist. Jadi seperti itu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga jelas yang saya jelaskan dan semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.